Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa untuk kita di ibadah online pada hari ini. Biarlah setiap hari kita terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepadanya, sehingga di dalam itu kita beroleh kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Dalam ibadah kita pada minggu ini atau di akhir pekan ini 27 Juni 2020, tema kita adalah manajemen hati. Yang ditulis di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 17 sampai 20. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana segala sesuatunya harus diolah di dalam hati, sehingga apa yang harus kita kerjakan tergerak dari hati, baik itu buruk maupun baik. Hal-hal baik berangkat atau keluar dari hati yang baik, tetapi sebaliknya hal-hal buruk pasti akan berangkat atau keluar dari hati yang buruk pula. Boleh kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya yang berangkat dari hati yang sungguh-sungguh, dari hati yang murni, hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Cerita-cerita Alkitab menerangkan kepada kita, dan bahkan kita sendiri pun mungkin sudah mengalami bagaimana hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban. Banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari berbagai-bagai penyakit karena hati yang percaya. Lalu firman Tuhan mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhanlah yang memberikan dia keselamatan. Demikianlah sebaliknya. Hati yang buruk seperti saya katakan tadi, hati yang buruk akan mengeluarkan hal-hal buruk. Kalau nats atau perikop kita, hati yang najis akan mengeluarkan kenajisan. Yang keluar dari hati yang najis itulah yang najis. Apa yang keluar atau apa hal-hal kenajisan, ketidakbaikan atau keburukan itu di dalam hidup kita adalah ketika hati ini tidak terolah dengan baik, ketika hati ini tidak termanage dengan baik, maka hatinya akan mengeluarkan pikiran-pikiran jahat. Hatinya akan menimbulkan keinginan-keinginan yang jahat. Membunuh, mencuri, berzina, bercabulan, janji, sumpah palsu, menghujat, menghakimi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua adalah karena di dalam ini sudah rusak. Di dalam ini sudah hancur. Hati yang rusak akan mengeluarkan produk-produk yang rusak. Ya kan? Kalau produk perusahaan, misalnya mesin-mesinnya sudah rusak atau tidak seperti baru lagi, kurang perawatan, maka hasil-hasil yang diproduksi akan jelek atau bahkan gagal. Produksinya gagal. Demikian juga hati kita yang tidak baik, maka akan memproduksi sifat perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan atau di dalam pemikiran orang-orang Farisi pada waktu itu. Hati yang buruk menimbulkan pikiran-pikiran buruk dan mengatakan hal-hal buruk. Padahal kalau kita mau belajar tentang orang-orang Farisi, mereka ini adalah orang-orang yang unggul. Unggul dalam arti mereka lebih baik dari banyak orang. Unggulnya atau lebih baiknya di mana? Mereka ini rajin beribadah. Ritualnya luar biasa. Mereka tahan berdoa berjam-jam. Mereka tahan membaca hukum atau firman Tuhan itu berjam-jam.
Mereka tahu Alkitab, mereka tahu firman Tuhan itu. Sungguh-sungguh mereka mengerti itu. Sungguh-sungguh mereka tahu. Sehingga inilah kelebihan mereka, inilah membuat mereka lupa. Membuat mereka seolah-olah lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar dari orang lain. Sehingga ketika Yesus datang, mereka mulai terancam popularitasnya. Ketika Yesus datang membawakan ajaran-ajaran kasih, ajaran yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, bukan karena seremonial, bukan karena ritual saja, mereka mulai memutarbalikkan fakta, sehingga kebenaran firman Tuhan mereka putarbalikkan untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Sifat ini adalah keluar dari hati yang buruk, keluar dari hati yang najis, keluar dari hati yang kotor. Mereka cemburu dengan kehadiran Yesus di tempat itu. Mereka dengki, iri, benci, marah. Karena saya katakan tadi, mulai tergusurlah popularitasnya. Mereka tahu semua. Sehingga ketika Yesus belum datang, semua umat menanyakan apa yang mereka perlu tahu. Apalagi tentang firman Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, mereka tidak lagi dicari. Tapi orang berduyun-duyun mengikut dan mencari-cari Yesus. Dan mulai percaya dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang membuat ahli-ahli Taurat marah. Inilah yang membuat mereka memutarbalikkan fakta. Sehingga mereka mencari-cari cara supaya Yesus itu salah. Segala aturan-aturan, adat istiadat Yahudi mereka utarakan. Yesus tidak melakukan itu. Yesus menentang itu. Mereka katakan tadi di dalam perikop kita. Di dalam perikop ini adalah tentang hal kenajisan, keharaman, kepantasan atau tidak. Ya. Bukan soal adat istiadat, bukan soal kebiasaan, tetapi Yesus membawa ajaran kebenaran seperti apa yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Boleh kita lihat tadi di ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Jadi apa yang keluar dari hati yang buruk itulah yang menajiskan. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita memanage hati kita untuk bisa mengeluarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ahli-ahli Taurat tadi mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu sebenarnya tentang kebenaran. Tapi mereka memutarbalikkan karena rasa dengki, karena rasa cemburu dan marah kepada Yesus. Seperti itu kehidupan orang Kristen pada masa ini. Kita tahu kita harus setia. Kita tahu kita harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita memutarbalikkan sehingga kita menghalalkan segala cara untuk bisa melakukan itu. Sekarang mari kita telisik hati kita. Bukan ritual, bukan peribadahan yang mau dilihat Tuhan. Sepanjang apapun doamu, sekuat apapun ibadahmu, sesering apapun kau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupanmu di tengah-tengah gereja ini, kalau hatimu bukan tertuju kepada Tuhan, maka itu sia-sia. Kau katakan, aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus, tetapi perbuatanmu tidak mencerminkan engkau mengasihi Yesus. Mari kita bertanya, apakah Yesus mencintai kita? Kita hanya mengandalkan hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan, karunia yang diberikan Tuhan. Sehingga di dalam setiap karunia itu, anugerah itu, kita memakai hidup kita ini dengan suka-suka segala keinginan hati kita. Sesuai dengan hati kita. Sesuai dengan keinginan-keinginan daging kita untuk memuaskan segala hasrat kehidupan kita.
Kalau kita menerima hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka kita akan menjaganya dan kita menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, segala keinginan daging tentu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa berbuat dosa? Kenapa salah? Ya, namanya juga masih di dunia. Kita sering mencari pembelaan, membenarkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal kita rajin ke gereja, kita ikut ibadah, ikut PA dan lain sebagainya. Tapi kita jauh dari kehendak Tuhan. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan dengan banyaknya kita berdoa, bukan dengan banyaknya kita beribadah, bukan dengan banyaknya kita berseru Tuhan, Tuhan, maka kita akan otomatis naik ke surga. Bukan. Tetapi apa? Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kita sulit melakukan itu kalau kita tidak punya hati yang bersih. Apakah itu? Perbuatan apakah yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Perbuatan-perbuatan yang lahir dari hati yang bersih. Buah-buah roh. Di mana tertulis? Di dalam Galatia 5 ayat 22. Di mana tertulis? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya ya. Kita baca dulu Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa bersukacita ketika kita menghadapi pergumulan. Hati yang tidak termanage, maka kita tidak akan bisa menerima itu adalah sebagai anugerah Tuhan. Kita tidak bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup kita ketika kita sedang bergumul. Hati yang kotor akan mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang kepadaku. Tetapi dengan hati yang murni, maka engkau akan mengatakan, terpujilah Tuhan. Aku tahu rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang sudah kurancangkan dalam hidupku. Amin. Amin. Lalu apa lagi dikatakan? Damai sejahtera. Hidupmu terus dipenuhi damai sejahtera. Hidupmu terus dipenuhi sukacita. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Damai sejahtera. Tidak murah-murah marah, tidak murah-murah emosi, tidak murah-murah melampiaskan kemarahan kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebaikan hari lepas hari, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hati yang termanage, dia akan bisa mengendalikan semuanya. Sekejam apapun dunia ini, sejahat apapun orang-orang terhadap dirimu, sepahit apapun pergumulanmu sekarang, kau harus bisa menguasai diri. Karena itu managelah itu semua di dalam hatimu. Sehingga apa yang keluar dari mulutmu ini, apa yang keluar dari mulutmu ini adalah pujian syukur kepada Tuhan. Bukan menghakimi. Tuhan katanya sayang, Tuhan katanya penuh kasih, anugerah kepadaku. Kok aku ini susah? Kok aku ini seolah-olah dianaktirikan? Kok seolah-olah aku ditinggalkan? Hati-hati. Di dalam perikop ini kita diajar
untuk memanage hati kita, untuk mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi tadi yang hanya tahu saja tapi tidak mengerti di dalam kehidupannya. Kedengkian, iri hati, benci membuat mereka lupa akan kebenaran firman yang sudah mereka pelajari. Seperti itu hidup kita pada saat ini. Pergumulan yang kita hadapi kadang membuat kita lupa kalau Tuhan kita itu ada. Sehingga kita menganggap semua persoalan itu jauh lebih besar. Hidup kita ini jauh lebih menderita dari orang lain. Tetapi hati yang murni akan melihat Tuhanku jauh lebih besar dari setiap perkara yang ada di dalam hidupku. Tuhanku jauh lebih berkuasa dari setiap kuasa yang ada di dunia ini yang mungkin meruntuhkan harga diriku. Karena itu bersyukurlah kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kita akan hidup ini, akan anugerah Tuhan. Mari kita memanage hati kita untuk mengerti setiap rancangan Tuhan. Ketika orang lain mencemooh kita, ketika orang lain mengeluarkan kata-kata yang buruk, kita tidak langsung membalaskannya. Ketika kita membalaskan kejahatan orang lain, maka bebanmu menjadi dua. Orang itu dan dirimu sendiri. Karena itulah firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena apa yang keluar dari hatimu, di dalam perbuatanmu, dari pikiran, dari hati yang jahat, maka engkau akan celaka. Hati-hatilah dengan perkataanmu. Dan katakanlah selalu perkataan yang baik. Karena saya meyakini dan mengaminkan ucapanmu adalah doa. Ketika engkau mengucapkan yang baik di dalam hidupmu setiap hari, maka kebaikanlah yang akan datang di dalam hidupmu. Tapi sebaliknya, ketika engkau menyampaikan hal-hal yang tidak baik, maka itu jugalah yang akan datang. Amsal 13 ayat 3, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hatimu, perkataanmu yang baik itu akan menyelamatkan hidupmu. Jadi jangan langsung sedih, jangan langsung baper, jangan langsung patah hati ketika engkau direndahkan orang lain. Kalau engkau direndahkan, berarti posisimu di atas toh? Bersyukurlah. Berjuanglah untuk bertahan di dalam posisimu. Jangan kau marah-marah. Hanya orang yang di bawah kita lah yang berusaha untuk menarik kita jatuh. Ya. Jadi supaya jangan jatuh, teruslah bertahan. Jangan langsung marah, baper ketika orang mendorongmu jatuh. Kenapa kau didorong? Kalau kau di depan, kau bisa melihat toh. Kalau misalnya orang di depanmu, kamu bisa melihat apa yang dilakukannya. Tapi karena dia di belakangmu, maka dia bisa mendorongmu. Bersyukurlah dan bertahanlah di pada posisimu. Berdirilah teguh dan tegaklah supaya kau tidak jatuh ketika ada orang mendorong. Hatimu membuatmu akan menjadi pribadi yang kuat. Hatimu akan membuatmu menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Karena itu teruslah setia. Seperti orang-orang Farisi, mereka setia terhadap bacaannya akan firman Tuhan. Mereka tahan membaca berjam-jam. Bagaimana dengan kita? Cepatlah inang pendeta khotbahnya. Sekali seminggunya dengar khotbah, tapi pengen cepat-cepat. Apalagi mendengarkan baca firman Tuhan. Setiap pagi saya mengirim renungan buat adik kami, pemuda dan remaja. Dibaca enggak? Ada almanak, dibaca enggak? Ya, bagaimana kita mau mengatakan kita ini adalah orang yang lebih baik? Hatinya bersih, hatinya murni. Untuk membaca firman saja kita perhitungan. Untuk mendengar firman saja kita perhitungan. Bagaimana kita bisa memanage hati kita dengan baik kalau kita tidak mau belajar akan firman Tuhan? Di dalam Mazmur, kurunungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, jangan cuma dilakukan aja. Kurenungkan firman-Mu siang
ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Benar gak kita lakukan firman Tuhan setiap hari? Hari ini kita diajar untuk memanage hati kita sehingga kita bisa mengendalikan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mengolahnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini di dalam hati, meresponnya dengan baik dan mengeluarkannya di dalam perkataan dan perbuatan kita. Terlihat di dalam perkataan dan perbuatan yang baik hari lepas hari. Penuh kasih, penuh kedamaian, kesabaran, kelemah lembutan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap hari kita diuji dengan berbagai-bagai pergumulan hidup. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesetiaannya, Dia terus menjaga dan memelihara kita. Karena itu teruslah setia di dalam firman Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam Roh Kudus, di dalam kehidupanmu. Sehingga Ia mengarahkan hidupmu. Ketika Roh Allah ada di dalam hatimu, maka setiap apa yang engkau katakan, apa yang engkau lakukan, itu semua berkenan kepada Tuhan. Setialah dan jagalah hatimu untuk hal-hal yang baik. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik kepada semua orang. Jangan beribadah karena keterpaksaan atau karena kebiasaan, tapi lakukanlah itu semua hanya untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai hidup kita, Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita sampai dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami selalu diberi pengertian hikmat daripada Tuhan untuk mengerti setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami hati yang penuh hikmat daripada-Mu untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani hidup ini dan kami terus boleh bersinar dimanapun kami berada, sehingga hidup kami berguna bagi banyak orang. Karena itulah yang diinginkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sesulit apapun hidup kami, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang, berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, saudara kami, orang tua kami dimanapun berada. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka. Hiburkan kami, saudara-saudari kami yang sedang bergumul, sembuhkan mereka yang sedang sakit. Dan biarlah iman mereka terus teguh berpengharapan kepada-Mu. Hanya karena imannya lah mereka beroleh keselamatan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua cinta kasih-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah pelayanan kami, agar apa yang kami kerjakan di dalam pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.